Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Selamat pagi, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi Pagi, wabarakatuh. Bu. Waalaikumsalam Ibu. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah Sehat, Bu. Baik. Oh, kok pada lemes? Sudah sarapan belum? Belum, Bu. Lapar, Bu. Belum sempat Lapar, Bu. belum sempat sarapan. Buru-buru ya berangkat ke sekolahnya ya, takut terlambat. Belum. Iya, Bu. Tadi malam begadang juga, Ibu. Iya, Bu. Oh, Kerjain begadang. tugas. Ngerjain mata pelajaran yang lain ya, Erlina ya? Iya. Iya, Ibu. Baiklah, Ibu cek kehadiran dulu ya. Ibu sudah posting kehadiran di Classroom, silakan dicek. Nanti Ibu cek dari sini juga ya, silakan dibuka kelasnya. Untuk postingan kehadiran sudah, Ibu cantumkan di situ, diposting tadi sebelum kita mulai. Kemudian modul juga sudah Ibu cantumkan. Berikut link soal nanti akan Ibu buka ya ketika menjelang akhir. Untuk link soal sekarang masih Ibu tutup dulu link soalnya. Di sini yang belum absen Halipah belum absen Halipah. Belum diklik. Tunggu, Bu, sabar. Belum diklik Tadi saya hadirnya. luar, Bu. Baik, sekarang sudah semuanya hadir. Sudah siap ya memulai pembelajaran hari ini anak-anak ya? Tetap semangat. Mana tangannya di Siap, kepala? Bu. Semangat. Siap, Bu. Besok hari Minggu. Semangat. Iya. Semangat, Bu. Ye. Semangat. Nah, Ibu mau kalian tahu nggak lanjutan kata-kata ini nih? Coba ya. Bhinneka Tunggal Ika, tahu nggak? Siapa yang tahu kepanjangan atau lanjutan dari kata-kata Bhinneka Tunggal Ika? Artinya apa? Saya, Bu, Ya, berbeda-beda tapi tetap satu jua. Pinter, Ayu, ya. Jadi seperti semboyan itu, Bhinneka Tunggal Ika, meskipun kita berbeda-beda tetapi satu jua. Jadi meskipun kita berbeda-beda pikiran, tetapi tujuannya tetap satu, pembelajaran, yaitu tentang materi kita pada hari ini, yaitu tentang sistem peredaran darah, lebih tepatnya membahas mengenai komponen darah, kemudian tentang transfusi darah dan proses pembekuan darah. Ya. Pada materi yang sebelumnya, masih ingat tidak anak-anak materi sebelum sirkulasi itu materi apa? Mumu, masih ingat tidak materi kemarin? Iya, Bu. Gerak, Ibu. Sistem gerak. Nah, anak-anak untuk melakukan gerak motorik kita membutuhkan energi tidak? Butuh energi nggak kalau kita mau gerak? Butuh. Kalau kita butuh energi berarti Kalau kita butuh energi berarti kita harus memperolehnya dari zat-zat makanan yang dimasukkan ke dalam tubuh ya anak-anak ya. Ya kan, kalau tidak ada yang dimasukkan ke dalam tubuh, kita tidak ada energi untuk bergerak. Nah, kita akan bahas pada materi pada kali ini ya tentang komponen darah dan fungsi-fungsi dari komponen darah tersebut. Nah, sebelumnya Ibu akan menampilkan video ya. Video tentang berkaitan tentang darah, yaitu tentang transfusi darah agar kalian mengetahui apa itu transfusi darah. Sebentar Ibu share dulu ya. Nah, ini dia. Terlihat anak-anak? Terlihat, Ibu. Baik. Kelihatan, Bu. Apa tujuan dari mendonasikan darah kepada mereka yang membutuhkan? Namun, apakah kalian tahu bahwa pendonor darah sekalipun juga mendapatkan keuntungan? Misalnya, seperti kesehatan emosional yang menurut Mental Health Foundation dapat mengurangi stres dan menyingkirkan perasaan yang negatif. Selain itu, mendonorkan darah juga menurunkan kelekatan darah dan menurunkan risiko penyakit jantung. Suatu penelitian juga menunjukkan bahwa mendonorkan darah mengurangi total kolesterol dan juga LDL atau low density lipoproteins, suatu kolesterol jahat yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Bahkan, risiko kanker seperti kanker hati, kolon, paru-paru, esofagus juga berkurang. Dan ada penelitian yang menunjukkan bahwa donor darah meningkatkan kapasitas antioksidan. Sebelum mendonorkan darah, beberapa pemeriksaan akan dilakukan, seperti pemeriksaan terhadap nadi, tekanan darah, temperatur, dan level hemoglobin.
Pemeriksaan ini diperlukan karena jika ada penurunan di antara parameter tersebut, bisa saja menunjukkan bahwa mendonasikan darah justru akan berbahaya bagi si donor. Maka dari itu, jika kalian berniat mendonorkan darah, salah satu keuntungannya adalah kalian juga dapat menerima pemeriksaan tersebut secara gratis di tempat. Dan untuk kalian yang tidak mengetahui golongan darah beserta resusnya, kalian juga dapat menerima pemeriksaan tersebut. Keuntungan terakhir dan sejujurnya yang paling memuaskan adalah saat kalian mendonorkan darah, kalian telah berkontribusi dalam menyelamatkan nyawa di luar sana. Baik, dari cuplikan video tadi, kalian sudah dapat memahami apa itu transfusi darah. Jadi kita mendonorkan darah kepada yang membutuhkan. Suara ibu terdengar, anak-anak? Dengar, Bu. Tahu, Bu. Iya, jadi dari video tadi, tayangan tadi, betapa pentingnya darah itu ya. Karena jika kita kekurangan darah, misalnya habis kecelakaan atau menderita suatu penyakit, jika ada orang yang mendonorkan darah kepada kita, itu sangat berarti. Berarti kita menyelamatkan nyawa orang tersebut. Ini anak-anak kelas 11 IPA 2, umurnya sudah 17 tahun belum ya? Ibu tanya. Apa masih 16 tahun ini? Belum, Bu. Saya masih 15 tahun, Bu. Oh, Rahim masih 15 tahun. Iya. Iya, Bu, ya. Yang sudah 17 30 udah ada tahun yang belum? lalu. Masih 15 16 ya kelas 17, Bu. berapa? Hah? Saya 17, Bu. Oh, Ayu 17. Ayu bulan Saya ini 17 ya? mendonorkan darah dulu. Oh, gitu. Iya, saya Bagus pernah Ayu. Ya, rasanya darah, Bu. gimana? Rasanya gimana Ayu? Nggak ada sih, Bu, ya kayak disuntik biasa aja. Iya, Cuman bagus sebelum ya. donor Bisa darah kita tuh contoh. diperiksa dulu, Bu. Ya, Iya betul, itu adalah salah satu keuntungan kita mendonorkan darah. Jadi kita bisa cek kesehatan kita dahulu ya. Bagi yang umurnya seperti Rahim masih 15 tahun, Halipa masih 16 tahun ya. Kemudian Kurnia masih 16 tahun, itu nanti boleh mendonorkan darahnya ketika sudah kelas 12 ya. Ya, karena syarat minimalnya harus 17 tahun agar eritrositnya matang, HB-nya matang begitu ya. Jangan takut. Jadi Rahim kalau mau donor darah nanti nunggu 17 tahun dulu ya Rahim ya. Iya, Bu, ya. Iya. Kemudian setelah kita mengetahui pentingnya darah bagi tubuh kita, nah kita akan membahas pada materi kita kali ini. Tujuannya yang pertama adalah kita membahas komponen darah dan fungsinya. Kemudian yang kedua adalah kita tahu proses pembekuan darah, di mana proses pembekuan darah itu ada kaitannya dengan komponen darah tadi, yaitu trombosit ya. Kemudian yang ketiga adalah kita tahu tentang penggolongan darah dan transfusi darah ya, maaf. Ibu akan membentuk kelompok ya, sudah dibagi kelompoknya di classroom, silakan dicek. Nah, tentang materi kita hari ini, nah bisa dilihat LKPD-nya anak-anak di classroom ya. Tapi sebelumnya di sini Ibu tampilkan dulu ya. Ibu share dulu ya, Nana ya. ya, Bu. Nah, ini sudah terlihat belum, anak-anak? Nah. Belum, Bu. Oh, sekarang sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah. Oke, Sudah. ini ada Sudah, Bu, sudah. pembahasan. Iya. Pembahasan kita kali ini adalah tentang komponen darah dan fungsinya ya anak-anak ya. Komponen darah di sini ada dua, ada plasma darah dan sel darah. Nih di sini Bu tutup ya. Nah, sel darah siapa yang tahu ada berapa macam? Saya, Bu. Oh iya, Alifa. 3, Bu. Apa saja itu? Merah, putih, sama keping-keping darah, Bu. Iya, betul sekali. Pintar Halifa ya. Nah, siapa yang tahu fungsi dari eritrosit atau sel darah merah? Yang aktif nanti Saya, Ibu Bu. kasih Saya, permen. Bu. Iya. Saya Ya, silakan. mengangkut oksigen, Bu. Iya, betul sekali Dewi. Yang kedua, fungsi dari leukosit atau sel darah putih siapa ya yang bisa? Ya, Bu. Ya, Irma silakan.
Membunuh kuman, Bu. Membunuh kuman. Oh, boleh. Yang lain ada? Betul ya Irma ya? Saya, Bu, saya tambahin. Iya. Ada apa, Dewi? Saya, Bu, sebagai Ayu, iya, imun, kekebalan tubuh. Betul sekali. Betul ya. Kemudian yang ketiga, trombosit. Pembekuan Ridwan. darah. Pembekuan darah, Bu. darah, iya. Pembekuan darah. Betul sekali. Trombositnya. Trombosit berkaitan dengan pembekuan darah. Nah, kalian pernah terluka tidak? Sering, Bu. Pernah, Bu. Pernah terluka enggak? Sering. Pernah. Nah, kenapa? Kalau terluka keluar darah. Iya, Bu. Keluar darah. Terus kenapa darahnya bisa menutup ya? Siapa yang tahu? Kenapa darah bisa menutup? Karena dijahit lukanya, Karena Bu. ada trombosit. Dijahit lukanya. Iya, Bu. Karena ada trombosit. Baiklah. Trombosit. Di sini ada betul, ada trombosit di sini fungsi atau peranan dari keping darah. Jadi ketika terjadi luka itu kan darahnya keluar ya, gitu kan. Kenapa bisa menutup kembali? Nah, prosesnya ada di sini. Jadi sekeping darah ini akan mengeluarkan enzim trombokinase. Lalu si trombokinase ini akan mengaktifkan protrombin menjadi trombin dengan bantuan vitamin K dan ion kalsium 2+. Lalu ketika si trombin sudah terbentuk, maka akan merubah si fibrinogen menjadi fibrin. Jadi si fibrin ini berupa benang-benang halus. Jadi untuk menutup luka. Nah, seperti ini. Jadi ketika luka terbuka, lama-lama dengan adanya pembekuan darah yang dilakukan oleh trombosit, maka terbentuk benang-benang halus. Lama-lama luka yang terbuka tadi akan lama-lama menutup kembali. Ya. Jadi begitu terjadinya penutupan luka. Sudah mengerti anak-anak? Sudah, Bu. Oke, coba sekarang anak-anak lihat LKPD-nya ya. Lihat LKPD-nya di situ. Ibu sajikan beberapa kasus ya. Yang pertama itu ada tentang komponen darah. Yang kedua ada golongan darah dan transfusi darah. Dan yang ketiga pembekuan darah. Coba anak-anak lihat dan buka ya LKPD-nya. Nah, silakan dibuka. Oke, Ibu share juga ya, biar terlihat. Sudah dilihat anak-anak LKPD-nya? Ibu tampilkan dulu di sini biar kalian lihat proses pembekuan darah ya. Nah. Endotelium atau terlihat sel yang anak-anak? melapisi permukaan dalam pembuluh darah rusak akibat luka, jaringan ikat terlihat? di pembuluh darah akan mengalami kontak Terlihat, Bu. darah. Terlihat, Bu. Selanjutnya, platelet atau trombosit atau keping darah melekat ke serat kolagen yang ada di dalam jaringan ikat dan melepaskan zat yang membuat platelet di sekitarnya menjadi lengket. Setelah itu, platelet membentuk suatu sumbat yang memberikan perlindungan terhadap kehilangan darah yang disebut sumbat trombosit. Segel ini diperkuat oleh gumpalan fibrin, akhirnya luka pun dapat tertutup sepenuhnya. Tapi gimana sih proses terbentuknya fibrin itu? Jadi gini nih. Faktor-faktor penggumpalan darah yang dilepaskan oleh platelet atau trombosit dan sel-sel yang rusak akibat luka akan bercampur dengan faktor penggumpalan pada plasma darah, termasuk kalsium dan vitamin K, membentuk enzimatik kaskade yang mengaktifkan protein plasma protrombin menjadi trombin. Trombin adalah enzim yang mengkonversi fibrinogen yang disintesis oleh hati menjadi benang-benang fibrin. Akhirnya luka tertutup dan pendarahan berhenti deh. Bagaimana sekarang sudah jelas kan? Sampai di sini. Oke, sudah jelas anak-anak tentang proses
pembekuan darah. Kenapa bisa tertutup luka kita itu? Yang sering terluka kalau di dapur siapa? Ada enggak? Ada enggak di sini yang sering terluka kalau di dapur membantu ibu? Saya Bu sering keiris Oh, pisau. Ayu sering keiris pisau ya, Yuk ya. Iya. Baiklah, anak-anak sambil melihat LKPD di classroom, silakan di ini ya, dibahas permasalahan yang ada di LKPD-nya ya, anak-anak ya. Nanti setelah itu kita presentasi masing-masing kelompok berdasarkan 3 masalah tersebut ya. Sudah dilihat LKPD-nya yang pertama tentang apa? Coba kalau sudah dilihat permasalahannya tentang apa? Tentang sel darah manusia. Ya. Yang kedua kalau terluka Bu. Iya, yuk. Yang ketiga golongan darah. Golongan darah, betul. Silakan dibahas dulu berdasarkan kelompoknya ya. Ibu beri waktu, nanti setelah itu kita presentasi membahas permasalahan yang ada di LKPD ya. Siap Bu. Ada yang sudah siap? Sudah selesai dengan permasalahannya? Belum, lagi diskusi Bu. Oh, lagi diskusi, iya silahkan. Ini sambil Ibu share juga ya. Nah, kasus 1 untuk kelompok 1 ya. Pernahkah kamu berpikir tentang bagaimana makanan yang telah dicerna dalam usus dapat terdistribusi ke seluruh tubuh, ya kan? Nah, pernahkah kamu bertanya mengapa warna darah kita merah? Mengapa manusia dapat meninggal apabila kehabisan darah? Silakan didiskusikan kelompok 1. Untuk yang kasus kedua ini terlihat dari gambar ya. Tangannya terluka. Nah, dari gambar tersebut terlihat jari seseorang terluka akibat pisau yang digunakan. Mengapa saat jari kita mengeluarkan darah lama-lama darah akan berhenti? Bagaimana prosesnya? Nah, ini dia permasalahan yang kedua ya. Kemudian permasalahan yang ketiga, nih. Pada gambar yang pertama itu ada seseorang yang sedang mengalami kecelakaan ya. Nah, kecelakaan tersebut mengakibatkan seseorang tersebut kekurangan darah. Karenanya ia membutuhkan asupan darah yang banyak. Seseorang tersebut memiliki golongan darah yang dapat menerima darah dari seluruh golongan darah. Dengan demikian di dalam darah orang yang kecelakaan ini mengandung golongan darah apa ya gitu. Kemudian kasus yang kedua ini tentang transfusi ya. Nah, di sini kasusnya Rati mempunyai teman namanya Mira. Mira sudah seminggu ini dirawat di rumah sakit karena penyakit darah rendahnya atau anemianya ya. Kemudian ia memerlukan donor darah. Si Mira ini mempunyai agglutinogen A, sedangkan Rati memiliki agglutinogen B. Nah, temannya Ratih tadi hendak mendonorkan darahnya untuk Mira, tapi tidak bisa. Kenapa nggak bisa? Gitu kan? Kenapa alasannya? Kalau untuk penggolongan darah, kalau kita lihat golongan darah apa itu, tadi sudah ada di modul ya, kalian bisa dibuka. Jadi untuk menentukan golongan darah manusia itu A, B, O atau AB itu cirinya adalah bisa dilihat dari agglutinogennya ya anak-anak. Jadi kalau golongan darahnya A berarti dia agglutinogennya A juga gitu. Kalau yang B berarti agglutinogennya B juga. Itu cara cepat untuk mendeteksi golongan darah apa itu gitu. Terus kalau misalnya nggak bisa didonorkan ada apa itu gitu kan. Siapa yang mau menyelesaikan, boleh acak kasus 1, 2 atau 3. Siapa yang bisa? Ridwan kelompok 2 atau kelompok 2 dulu Ridwan. Yang mana nak? Perwakilan kelompok 2? Saya Bu. Iya. Mau menyelesaikan Kasus kasus dua, yang mana Ridwan? kasus dua, 2 ya. kelompok 2 Bu. Ridwan betul. Jadi kasus 2-nya Bu. Iya.
Oke, mengapa saat jari kita mengeluarkan darah, lama-lama darah akan berhenti mengalir? Bagaimana proses sehingga darah kita berhenti mengalir? Jadi, ini diakibatkan karena adanya trombosit yang dimiliki oleh darah. Trombosit itu adalah keping darah yang membantu proses pembekuan darah. Bagaimana prosesnya? Prosesnya itu tahap 1, adanya pembentukan enzim trombokinase oleh sel-sel jaringan yang terluka dan trombosit. Kemudian tahap kedua, enzim trombokinase dan Ca+2 mengubah protein plasma protrombin menjadi enzim trombin. Kemudian tahap ketiga, enzim trombin mengubah fibrinogen menjadi fibrin yang tidak larut. Kemudian selanjutnya sel-sel darah terjerat dalam jaringan dan bersama-sama membentuk gumpalan darah atau trombus. Seperti itu, Bu. Iya, tepat sekali ya, betul yang dijelaskan oleh Ridwan, perwakilan dari kelompok 2. Tepuk tangan dulu dong anak-anak untuk kelompok 2. Baiklah. Untuk yang kelompok 1, Ibu tunjuk saja ya perwakilan kelompok 1. Dewi, silakan Dewi Ratnasari. Bu, saya mau yang 3, Bu. Boleh nggak? Mau yang 3? Boleh, boleh. Saya aja yang 1, Bu. Boleh, Ayu perwakilan kelompok 3 ya. Silakan Dewi dulu, Dewi. Iya, jadi di kelompok 3 ini Mira kan punya aglutinogen A. Tadi kan kata Ibu kalau punya aglutinogen A berarti dia golongan darahnya A ya, Bu? Iya. Ya, berarti dia akan menggumpal kalau ketemu sama anti A. Itu. Jadi anti A ini dimiliki sama si Ratih. Karena Ratih golongan darahnya B, aglutinogen B. Jadi dia punyanya antibodinya B. Jadi kalau misalnya darahnya Ratih ditransfusikan ke Mira, maka akan terjadi penggumpalan, Bu. Jadi nggak bisa. Betul sekali ya kelompoknya Dewi. Jadi kenapa nggak bisa? Ya karena terjadi penggumpalan darah atau yang disebut dengan aglutinasi. Yang gambar satunya Dewi? Tadi Ayu, Bu, katanya yang mau jawab. Oh gambar 1. Oh iya, ada 2 ya, Bu ya? Iya. Aduh, saya nggak ngelihat, Bu. Tunggu dulu, ini Bu. Nih gampang nih, Dewi. Kira-kira apa golongan darahnya kira-kira dari kasus ini? Butuh golongan darah apa kira-kira orang yang kecelakaan ini? Oh, kenapa? Di sini kata kuncinya dari mana? Dari mana kata kuncinya? Seseorang tersebut memiliki golongan darah yang dapat menerima. Berarti dia dapat menerima. AB ya, Bu. Dia donor resipien ya, Bu. Betul. Iya, Kalau iya, menerima Bu. berarti resipien universal. AB, Bu. Nah, betul sekali ya, tepat. Tepuk tangan untuk kelompoknya Dewi. Oke, sekarang kelompoknya terakhir, kelompok Ayu. Silakan Ayu perwakilannya. Silakan Ayu untuk presentasi perwakilan kelompoknya menjawab kasus yang pertama. Siap, Bu. Dengar nggak suara saya, Bu? Iya. Ya, terdengar Ayu. Ya. Ya, Bu. Pertanyaannya, mengapa warna darah kita merah? Jadi, setelah saya baca, terus saya lihat modul yang Ibu kasih, penyebab warna merah pada sel darah kita itu dikarenakan zat besi pada hemoglobin yang terkandung pada sel darah merah menyebabkan warna merah. Kemudian, mengapa manusia dapat meninggal karena kehabisan darah? Jika manusia kehilangan darah hingga 40% akan mengalami gangguan pada kerja jantung, sehingga jantung tidak dapat memompa darah secara maksimal yang menyebabkan manusia tersebut bisa mengalami gejala-gejala psikis seperti mual, kehilangan kesadaran, dan apabila terjadi dalam waktu yang lama bisa berakibat kematian. Seperti itu, Bu. Iya, tepat sekali. Ya, betul sekali ya kelompoknya Ayu. Baiklah, sudah kita simak pemecahan masalah berdasarkan kasus yang disajikan tadi. Jadi, kita membahas mengenai komponen darah, yaitu ada eritrosit, leukosit, dan trombosit. Nah, eritrosit sendiri dia akan menyalurkan
akan menyalurkan sari-sari makanan sehingga kita dapat bergerak tadi yang pas pertama kita ulas tadi ya. Kemudian kenapa warnanya merah? Karena ada kandungan hemoglobin di dalamnya. Kemudian berkaitan dengan kasus kedua, betul kata Ridwan tadi, karena ada peran trombosit atau keping darah ya. Kemudian dari materi kita bisa aplikasikan di kehidupan nyata, yaitu untuk mentransfusikan darah kita apabila darah kita sesuai ya. Nah, anak-anak sudah mengerti materi kita hari ini tentang konsep darah, kemudian peran darah dalam kehidupan, dan proses pembekuan darah serta transfusi darah berdasarkan golongan darah yang kita miliki. Untuk Ibu mengetahui pemahaman kalian pada materi kali ini, Ibu sudah sediakan link post-test, sudah Ibu buka ya nak ya, di GCR-nya, di Google Classroom-nya, ini Google Form-nya sudah Ibu buka linknya, silakan bisa diisi. Ada 5 soal pilihan ganda dalam waktu 1 menit ya nak, itu gampang sekali, silakan dibuka nak tautannya nak, di link di Classroom-nya ya. Ya, ini sudah ada beberapa yang masuk, tinggal 2 orang lagi yang belum masuk nih ininya ya jawabannya. Iya, oke, sudah masuk semua anak-anak, ternyata lebih cepat mengerjakannya ya, sudah paham semua berarti. Jadi darah sangat penting bagi kehidupan kita. Nah, apabila kita menemukan atau menemukan kasus orang yang memerlukan darah, kita harus siap sedia bila kita mendonorkan darahnya apabila kita diperiksa sudah sesuai, misalnya yang butuhnya golongan darah A, kebetulan kita golongan darah A, kenapa tidak kita mendonorkan darah ya. Di sini semuanya siap apabila ada orang yang memerlukan untuk transfusi darah, siap semua, siap membantu. Siap Bu. Siap, baik, terima kasih. Nah, kelompok yang paling terbaik untuk kali ini karena semuanya bagus-bagus semua ya tadi Bu lihat, cuma kelompok yang paling bagus Ibu lihat tadi kelompoknya Ridwan. Tepuk tangan dulu dong untuk kelompoknya Ridwan. Nanti terima kasih Bu. Ada penambahan nilai untuk semuanya, khusus untuk kelompoknya Ridwan nanti ada cenderamata ya berupa permen nanti pas kita PTM ya nah ya. Oke, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada pagi ini ya, marilah kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Silakan ketua kelasnya untuk menutup pembelajaran kita hari ini. Silakan Rahim sebagai ketua kelas, silakan ditutup nak, berdoa. Ya Bu, terima kasih teman-teman. Mengakhiri kegiatan kita di pagi atau di siang hari ini adalah kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Saat berdoa dimulai. Doa selesai. Ya. Ya, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan ya anak-anak. Sampai jumpa minggu depan dengan materi yang berbeda, yaitu tentang alat peredaran darah dan mekanisme peredaran darahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah pada loyo, ternyata kita dengan santainya tapi pasti bisa membangkitkan tidurnya siswa ya. Tadi sudah pada loyo, tapi Ibu dengan santainya bisa meningkatkan motivasi lagi siswa ya. Itu sudah saya rasakan, saya lihat tadi ya.